Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yuliarni dengan NIM D1041910115. Saya adalah mahasiswi Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah perancangan basis data. Pada video ini saya akan membuat basis data atau database dengan kasus mahasiswa meminjam buku di perpustakaan fakultas. Untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung ke videonya. Sebelum itu, soal dari kasus adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah kasus dari proses peminjaman buku di perpustakaan oleh mahasiswa. Baiklah, sebelum kita masuk ke cara pembuatan database-nya, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Exem. Jadi aplikasi ini bentuknya kalau sudah diinstal akan tampilannya seperti ini. Setelah itu, kalian harus mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Jadi kita startkan untuk Apache dan MySQL-nya. Ketika sudah di start, selanjutnya kita membuka browser. Jadi kita buka. Nah, di sini kita bisa menuliskan localhost. Jadi localhost kita klik di sini, kemudian kita enter, maka kita akan masuk ke tampilan seperti yang ada pada layar. Kemudian kita klik phpMyAdmin. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu untuk menu utama pembuatan database-nya kan. Nah, di sini kita akan membuat database. Jadi, yang pertama itu kita buat di ini, di SQL-nya. Pertama kita buat database-nya ya. Jadi, kita tuh bisa langsung pakai klik yang di sini langsung klik baru, atau kita bisa pakai SQL untuk menulisnya. Misalnya, saya akan pakai SQL-nya, create database. Terus untuk database-nya ini formatnya adalah NIM, nama, perancangan basis data, PBD, dan UAS. Jadi NIM saya D1041910115, Nela Yuliarni, perancangan basis data UAS. Jadi kita akan membuat sebuah database dengan format namanya seperti ini. Selanjutnya kita klik kirim. Maka akan muncul database kita, ini dia di 1041910115, Nela Yuliarni. Nah, selanjutnya kita akan mengisi atau menambahkan tabel di dalam database kita ini. Di sini kita bisa menggunakan ini dia buat tabel. Jadi kita punya 3 tabel. Tabel yang pertama itu nanti adalah mahasiswa, tabel yang kedua buku, dan tabel yang ketiga adalah pinjam. Nah, yang pertama mahasiswa, kita masuk ke mahasiswa. Nah, jadi terus untuk mahasiswa ini ada 3 kolom. Yang kolom yang pertama adalah NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Jadi kita punya 3 kolom. Selanjutnya kita klik kirim. Nah, di sini ya, ini dia nama tabelnya mahasiswa. Jadi kita tulis nama yang pertama adalah NIM. Terus ada nama mahasiswa. Kemudian ini alamat mahasiswa. Selanjutnya kita tentukan jenisnya. Untuk NIM ini kita pakai varchar karena biasa ada NIM yang ada variabelnya, ada D berapa atau ada A berapa atau ada hurufnya selain dari angka. Jadi kita pakai varchar, untuk nama juga pakai varchar, dan untuk alamat kita juga pakai variabel karakter. Kemudian di sini kita isi panjang. Untuk NIM itu kita kasih 25, untuk nama juga 25, dan untuk alamat karena alamat orang itu kan panjang, jadi kita boleh kasih di sini 60. Jadi panjangnya 60 untuk penulisan alamat. Selanjutnya kita pilih indeks untuk NIM yaitu primer. Jadi dia akan menjadi kuncinya ya. Jadi yang membedakan antara yang lain dengan mahasiswa yang lain dengan yang lain. Selanjutnya kita klik ini dia, simpan ya, disimpan. Maka akan jadi ya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan ini apa data di dalam sini, kita tinggal langsung di sini ada tulis tambahan. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya NIM-nya D1041910115 dengan nama Nela Yuliarni, alamatnya Pontianak. Kemudian ada NIM lagi misalnya D1041911000 ya misalnya.
namanya ini pakai Nela aja deh. Ini Nela, berarti namanya nih Yuliarni. Terus alamatnya di juga Pontianak. Ini akan kita kirim. Jadi ini dia untuk data yang pertama. Ini yang kedua. Kalau kita lihat, sudah ada kan isinya. Di sini bisa untuk dihapus dan bisa juga untuk mengubah. Selanjutnya kita akan ke ini cara untuk mengisi tabel mahasiswa ya. Selanjutnya kita pergi ke pembuatan tabel yang kedua, yaitu tabel buku. Jadi kita misalnya buat buku, jadi nama tabelnya buku. Di sini kita punya 6 kolom ya. Jadi kita pakai 6 kolom. Jangan untuk 6 kolom, di kolom pertama itu berisi judul, di kolom kedua itu pengarang, di kolom ketiga nomor buku, yang empatnya tahun terbit, lalu penerbit, dan jumlah. Jadi itu dia, ada 6. Yang pertama itu kita buat ini aja, judul ya, judul. Terus di sini nomor aja, nomor buku. Terus di sini penerbit, lalu pengarang, tahun terbit, dan yang terakhir jumlah. Oke, untuk judul ini kita pakai varchar, nomor buku juga karena biasa ada nomor buku yang diselingi huruf, jadi kita pakai varchar. Penerbit juga, pengarang juga, tahun terbit ini kita pakai dat. Jumlah ini kita pakai integer. Untuk judul kita kasih 50. Untuk nomor buku kita kasih 10. Untuk penerbit kita kasih 25. Untuk pengarang kita kasih 30. Tahun terbit ini kita kasih 5 saja. Terus untuk jumlah ini kita kasih 100. Selanjutnya kita menentukan untuk nomor buku itu sebagai kuncinya ya. Seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Ini dia, ada tulisan simpan ya, nih di sini. Kita klik simpan. Oke, ini dia. Jadi ini tabel untuk yang kedua, nomor buku. Selanjutnya kita buat, ini kan ada 2 tabel, mahasiswa buku. Tabel yang ketiga, pinjam atau peminjaman juga boleh. Di sini kita punya 5. Yang pertama itu adalah NIM, nomor induk mahasiswa, nomor buku, tanggal kembali, tanggal peminjaman, sama denda. Jadi sini kita kasih NIM, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, sama denda. Di sini untuk NIM varchar, nomor buku juga varchar, tanggal peminjamannya pakai det, tanggal kembali juga, dendanya pakai integer. Setelah itu kita langsung simpan. Oh iya, panjangnya belum ya. NIM ini tadi 25, nomor buku 25, tanggal pinjamnya 8, ini juga 8, dendanya tuh kita kasih 20 ya. Oke, langsung kita simpan. Jadi kalau kita lihat basis datanya, ini udah ada 3 buah tabel. Jadi selain 3 buah tabel ini, jadi kalau kita mau nambah tinggal diklik, lalu klik tambah ya untuk menambahkannya. Sini. Selanjutnya kita tadi udah melihat bagaimana cara membuat tabel dan mengisi tabelnya. Selanjutnya kita akan
merelasi antar tabel-tabel. Jadi ketiga tabel ini ada relasinya ya. Jadi kita pergi ke pinjam. Lalu kita ke SQL. Kemudian ini kita tuliskan, kalau untuk ini pakai alter, tabel pinjam add for GK ini nim referensi mahasiswa nim. Nah, nim ya. Nah, jadi di sini kita akan menjadikan nim yang ada di pada tabel pinjam berhubungan dengan nim yang ada di tabel mahasiswa. Setelah ini ditulis, lalu kita kirim. Berhasil ya. Kemudian kita SQL lagi, kita tulis lagi alter tabel pinjam add GK, ini nomor buku referensi buku, tabel buku dengan ini nomor buku. Jangan lupa untuk menambahkan titik koma di sini ya. Itu kita kirim. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita klik basis datanya atau database-nya, lalu kita lalu desainernya. Nah, kita lihat ini sudah ya. Untuk menyusunnya, misalnya ini pinjam di sini, nama ini di sini. Ya. Jadi seperti ini hubungan relasinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk komen di bawah. Terima kasih.